Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare? Kembali menyapa Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait siswa SMP sederajat di Kota Pare-Pare mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Asesmen ini juga sekaligus digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Siswa SMP sederajat di Kota Pare-Pare mengikuti asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK mulai Senin 4 Oktober 2021. Khusus di MTS DDI Lilbanat Ujung Lare Pare-Pare dan SMP Negeri 3 Pare-Pare, ANBK ini diikuti oleh siswa kelas 8, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 45 orang merupakan siswa utama peserta ANBK, sedangkan sebanyak 5 orang lainnya merupakan cadangan. Kepala MTS DDI Lilbanat Ujung Lare Pare-Pare Abdul Latif mengatakan, dalam sehari pelaksanaan ANBK dibagi ke dalam 3 sesi, dengan setiap sesinya diikuti 15 siswa. Dan untuk siswa yang ikut ANBK ini ditentukan oleh pusat dan pemilihannya berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik. Hal tersebut juga dikatakan Kepala SMP Negeri 3 Pare-Pare Jalaluddin. Mereka pun berharap agar siswa yang mengikuti asesmen lebih mendorong siswa meningkatkan cara berpikir serta karakter lebih berkualitas. Asesmen ini betul-betul bisa dijadikan sebagai nanti bahan evaluasi untuk anak-anak kita, karena terus terang anak-anak kita ini asesmen bukan dari mata pelajaran atau bidang akademik yang dilihat dari secara kemampuan akademiknya, tapi bagaimana saya lihat di sini kalau dibaca-baca soalnya itu skill kemampuannya. Jadi semoga nanti harapan kami ini ke depan terutama persoalan kelancarannya entah dari server, dari pusat dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan semoga anak-anak kami juga insya Allah terbuka bagaimana cara berpikir, bagaimana bisa ada perubahan karakter dari kemampuan atau kreativitas yang mereka miliki. Kemudian rangkaian dari ANBK itu ada namanya analisis lingkungan belajar. Itu diikuti dan wajib diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah. Itu juga dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ANBK untuk kelas 8 ini. Dalam materi ANBK yakni literasi, survei lingkungan dan karakter, asesmen ini juga sekaligus digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-76, personil Tentara Nasional Indonesia membagikan ratusan paket sembako kepada warga yang kurang mampu. Pembagian sembako dilakukan hingga ke daerah pelosok dengan menggunakan sepeda motor oleh para Babinsa Kodim 1405 Malustasi Pare-Pare. Bakti TNI dalam rangka memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat menjelang HUT TNI yang ke-76 dilakukan oleh personil TNI di Kodim 1405 Pare-Pare. Sebanyak ratusan paket sembako dibagikan langsung oleh para Babinsa kepada warga kurang mampu yang berada di daerah pelosok. Akses jalan yang terjal membuat personil berhati-hati mengantar paket sembako hingga ke tangan warga. Ratusan paket sembako ini merupakan bakti sosial yang dilakukan oleh Kodim 1405 Pare-Pare dalam rangka HUT TNI yang ke-76. Intinya dari kegiatan ini adalah untuk membantu kesulitan masyarakat yang sekarang terdampak adanya pandemi COVID ini, sehingga dengan adanya bantuan ini harapannya bisa memperingan kebutuhan masyarakat yang ada di Pare-Pare ini. Ini ada berapa banyak sembako yang disediakan? Berapa jumlah sembako? Kalau sembako beberapa kodim yang itu adalah 714 paket sembako yang saat ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Pare-Pare diseminasikan hasil penelitian produk tepung telur yang kaya antioksidan. Produk tersebut merupakan hasil penelitian dari Universitas Hasanuddin yang disosialisasikan ke SKPD melalui bidang penelitian dan pengembangan Bapeda Kota Pare-Pare.
Pemerintah Kota Parepare diseminasikan hasil penelitian produk tepung telur yang kaya antioksidan. Produk tersebut merupakan hasil penelitian dari Unhas yang disosialisasikan ke SKPD melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kota Parepare pada Senin 4 Oktober 2021. Dosen Unhas yang menjadi narasumber Dr. Naharia mengatakan produk tersebut sebagai bahan pangan fungsional dan bisa menjadi lebih ekonomis dan efisien jika sudah menjadi industri. Hal ini diharapkan menjadi solusi ketika harga telur segar berfluktuasi. Apalagi ada banyak manfaat berbeda dari tepung pada umumnya. Telur bubuk tersebut mengandung antioksidan tinggi, meskipun berubah bentuk dari telur menjadi tepung, namun tidak merubah fungsinya. Produk ini tentunya diharapkan agar bisa direalisasikan oleh peserta khususnya pada SKPD terkait yang telah mendapatkan informasi terkait bahan pangan fungsional ini. Dari penelitian ini adalah produk tepung telur ini bisa menjadi bahan baku untuk produk-produk makanan dan harapannya makanan-makanan yang dihasilkan itu adalah makanan-makanan fungsional. Dan ini tentu hasil penelitian ini bisa direalisasikan ke depannya dan insya Allah akan diinisiasikan dengan lembaga terkait. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah mengunjungi sejumlah lokasi yang menjadi objek penilaian, tim verifikasi lapangan Kota Sehat sangat puas dengan pengembangan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare. Tim verifikasi lapangan tingkat nasional penyelenggaraan Kota Sehat mengakhiri verifikasi di Kota Parepare dengan mengunjungi sejumlah lokus di antaranya Inovasi Jetstar, Bank Sampah, Forum Kecamatan Sehat di Kecamatan Ujung, Bala Ewako di Kelurahan Malusetasi, Inovasi Biduan di Kelurahan Tirosompe, Puspaga Pedulita atau Pusat Pembelajaran Keluarga dan Layanan Konseling Keluarga Terintegrasi yang menghadirkan produk cenderamata kreatif di Gerai Dekranasda di Gedung Balai Enon Habibie, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Parepare pada Jumat 1 Oktober 2021. Tim verifikasi nasional penyelenggaraan Kota Sehat yang terdiri dari Nevi Rinda Nugraini, Dr. Carolina Rusdi Akib, dan Rahmat Wipsono turun 3 hari di Parepare sejak hari Rabu 29 September yang lalu. Secara umum, tim verifikasi lapangan tingkat nasional penyelenggaraan Kota Sehat banyak memberikan catatan positif terhadap kesiapan Kota Parepare dalam ajang penyelenggaraan Kota Sehat, terutama berbagai inovasi yang dilakukan dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota sehat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, personil Denpom 14-2 Parepare menggelar giat Ops Gaktip dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-76. Kegiatan Gaktip ini sendiri dilaksanakan serentak di seluruh wilayah NKRI dalam rangka Pekan Disiplin HUT TNI. Dalam rangka HUT TNI yang ke-76, personil Denpom 14-2 Parepare menggelar giat Ops Gaktip. Operasi dilakukan dalam Pekan Disiplin memperingati HUT yang ke-76 TNI tahun 2021. Kegiatan melibatkan personil Denpom 14-2 Parepare, Propam Polres Parepare, dan Dishub Kota Parepare. Kegiatan dipimpin oleh Letda CPM Ambo Ase dan Satlak Gakumwal Denpom 14-2. Kegiatan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang melibatkan personil TNI, khususnya pada saat berkendara. Selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan pelanggar yang dilakukan oleh personil TNI. Selanjutnya, bagi pelanggar, personil Polri diserahkan ke pihak Propam, serta pelanggaran lalu lintas jalan lainnya diserahkan ke Dishub. Kegiatan Gaktip dilaksanakan serentak di seluruh wilayah NKRI dalam rangka Pekan Disiplin memperingati HUT yang ke-76 TNI tahun 2021. Pekan Disiplin dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-76. Sasarannya anggota TNI yang melintas di jalan raya yang tidak menggunakan helm di jalan raya. Kalau dia membawa roda 4, dia akan diperiksa surat-suratnya, baik itu STNK dengan SIM. Nah, apabila kita apabila kita menemukan pelanggar, kita akan tindak sesuai
dengan hukum yang berlaku di TNI seperti itu. Apabila kita mendapatkan masyarakat yang tidak lengkap, akan kita serahkan ke kepolisian. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selain menyediakan layanan berbasis online untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Disduk Capil juga turun melakukan pelayanan langsung ke kantor kelurahan dengan program Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Sebagai komitmen pemerintah kota dalam rangka pemenuhan dokumen kependudukan dan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membuka layanan tatap muka terbatas dan memaksimalkan layanan online. Tidak hanya itu, Disduk Capil juga berkolaborasi bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan dalam melakukan pelayanan langsung ke masyarakat di kantor kelurahan secara bergiliran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan melalui layanan Duk Capil Menyapa Masyarakat yang dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 WITA. Kepala Seksi Identitas Penduduk Disduk Capil Kota Parepare Andi Medeali menjelaskan, kegiatan ini pertama kali dilaksanakan di kantor Kelurahan Lumpue pada Senin 4 Oktober 2021 dan akan menjadi alternatif layanan Duk Capil yang dilakukan secara berkesinambungan. Untuk hari pertama ini kita laksanakan kegiatan berkantor di kelurahan selama 3 jam dari jam 9 sampai dengan jam 12. Itu inovasi terbaru kami dari Duk Capil dalam rangka memuaskan masyarakat. Dan kami pun tidak mempunyai target yang jelasnya, kita datang bahwa masyarakat puas, tidak lagi ngumpul di kantor Duk Capil. Jadi kita untuk sementara ini hari pertama di Kelurahan Lumpue. Layanan Duk Capil Menyapa Masyarakat mendapat apresiasi dari Lurah Lumpue dan layanan tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi aparat kelurahan serta masyarakat Kota Parepare. Jadi saya rasa layanan atau ini berupa bentuk inovasi dari Dinas Capil sangat bermanfaat buat warga masyarakat Parepare khususnya Kelurahan Lumpue karena sangat mempermudah warga kami tidak langsung ke Capil. Jadi akses transportasi dia pangkas. Jadi warga yang terkait untuk pengurusan KTP, KK, perekaman atau apa saja terkait dengan pengurusan kependudukan bisa langsung ke kantor kelurahan. Saya rasa ini sangat bermanfaat buat kami aparat kelurahan maupun warga masyarakat Parepare khususnya Kelurahan Lumpue. Total pengurusan dokumen kependudukan yang berhasil dilayani pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare di Kelurahan Lumpue melalui layanan ini diantaranya 19 kartu keluarga, 4 akte kematian, 7 kartu identitas anak atau KIA, 1 akte kelahiran, dan 37 perekaman KTP elektronik. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Relawan COVID-19 Sulawesi Selatan menggelar bakti sosial vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi. Kegiatan ini pun mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Parepare Dr. Haim Taufan Pawe SH.MH. Antusias warga masyarakat Kota Parepare melakukan vaksinasi COVID-19 kembali terlihat saat digelar bakti sosial yang diselenggarakan relawan COVID-19 Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Parepare yang digelar di Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi pada Jumat 1 Oktober 2021 yang lalu. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SH.MH pada kesempatan tersebut menyampaikan dalam upaya mensukseskan program vaksinasi, pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh pihak atau stakeholder lainnya. Dan hari ini telah ditunjukkan oleh relawan COVID-19 Sulawesi Selatan, semoga menjadi contoh yang baik bagi kelompok lainnya dalam upaya percepatan vaksinasi. Di bagian lain, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan, dipilihnya Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi juga dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi yang dalam waktu dekat sudah bisa melayani masyarakat atau pasien dengan menggunakan kartu BPJS. Jadi begini ya, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Prof. Ashadul ini selaku Dewan Penasihat Kawasan Karantina COVID-19 Sulawesi Selatan. Ini betul-betul gayung tersambung. Kenapa saya katakan gayung tersambung? Pemerintah kota
lagi giat-giatnya mengoptimalisasikan agar supaya masyarakat Parepare ini sudah bisa tervaksin secara menyeluruh. Nah, cuma kendalanya kita terbatas vaksin. Nah, alhamdulillah dengan kehadiran Prof. Hadur dengan rombongan ini sebagai relawan memberikan bantuan vaksin 400 dan kenyataannya masyarakat sangat respon menjadi 600, maka beliau insya Allah akan menunggu. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin mengatakan bahwa rakyat saya, masyarakat Parepare baru tervaksin untuk yang pertama itu baru sekitar 47%. Untuk kedua 36%. Nah, ini kita mau genjot. Mudah-mudahan bisa capaian sampai melebihi dari 70%. Kalau itu terjadi, maka bisa diasumsikan Parepare sudah masuk kelompok ini yang kita targetkan. Dan yang kedua, pelaksanaan bakti sosial vaksin ini kami ingin mendekatkan masyarakat dengan Rumah Sakit Ainun. Karena Rumah Sakit Ainun ini adalah rumah sakit yang didirikan untuk masyarakat Kota Parepare dan bahkan Sulawesi Selatan. Dan insya Allah bersabar sedikit, dalam waktu 1-2 minggu kita akan menerima pasien BPJS karena sudah bisa kerjasama dengan BPJS. Jadi seperti itu pandangan kita. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, meski masih dalam kondisi pandemi, geliat usaha warung kopi di Kota Parepare terbilang masih tetap eksis. Bahkan salah seorang warga Kelurahan Bumi Harapan menyulap teras rumahnya menjadi warkop dengan konsep coffee house. Inilah warkop dengan nama Kantor Kopi. Salah satu warkop unik yang terletak di kawasan perumahan Yasmin, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Warkop satu ini berbeda dengan warkop lainnya. Selain namanya yang unik, pemilik warkop memanfaatkan teras rumahnya menjadi sebuah warkop dengan konsep coffee house. Kantor Kopi menawarkan konsep warung kopi yang ramah lingkungan. Tentunya dengan banyaknya tanaman hias yang menambahkan nuansa teras rumah yang sejuk dan sangat cocok untuk menikmati secangkir kopi. Pemilik kantor awalnya ingin membangun warkop di lahan komersil. Namun karena pandemi COVID-19 membuat aktivitas warga dibatasi, hingga akhirnya ia memilih teras rumah menjadi warkop. Awalnya kami mempunyai niat untuk membuka usaha di tempat komersil terbuka. Nah, tapi karena adanya pandemi, kami memilih membuka usaha di rumah. Dengan konsep perumahan, kami memanfaatkan lahan teras untuk membuat satu konsep coffee house. Alasan kami memilih nama Kantor Kopi karena kami berada di dekat dari kantor perkantoran pemerintah, termasuk dekat dari kantor DPR, kantor wali kota, dan kantor-kantor lainnya. Yang menarik dari Kantor Kopi adalah kami memilih biji kopi terbaik lokal Sulawesi Selatan, yaitu dari Toraja, dan beberapa menu tambahan seperti snack dan makanan-makanan khas Bugis seperti sanggara Belanda kami konsep dengan kekinian. Selain tempatnya yang nyaman dan estetik, menu yang disajikan Kantor Kopi memiliki cita rasa kopi yang khas, membuat warga tertarik untuk berkunjung di Kantor Kopi. Karena tempat ini tempatnya estetik, simple. Terus kan kalau malam agak tenang juga di sini, jadi agak nyaman di sini nongkrong. Biasanya dengan siapa ke sini? Biasanya dengan teman-teman. Teman-teman. Memang sudah lama tahu atau baru? Sudah lama tahu. Sudah lama ya. Selain itu apa yang menarik di warkop? Yang menarik tuh kopinya. Kopinya.
Tempatnya nyaman juga ya. Nyaman dia tempatnya, jadi Seperti di rumah sendiri gitu. ya begitu. Selain kopi yang menjadi minuman andalan, kantor kopi juga memiliki menu makanan andalan lainnya seperti sanggarak Belanda milenial dan salah satu kue tradisional khas Bugis dengan beragam varian topping. Kue ini pun menjadi pelengkap saat menikmati secangkir kopi di warkop ini. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.